Hai semuanya, pernahkah kita membentak anak? Atau kapan terakhir kita membentak Mhm. anak? Kemarin, hari ini, atau 1 jam yang lalu? Tahukah apa dampak yang ditimbulkan dari membentak anak? Penelitian yang dilakukan oleh Liz Elliott, ahli syaraf Chicago Medical School, mengungkapkan bahwa 1 kali bentakan dapat merusak miliaran sel otak anak-anak. Pada usia 2-3 tahun atau masa golden age, menerima bentakan dapat menggugurkan perkembangan sel-sel otak yang sedang tumbuh. Sejumlah penelitian ilmiah menemukan bahwa anak akan berada dalam situasi ketakutan ketika dibentak. Rasa cemas, takut, dan tekanan ini membuat produksi hormon kortisol di otak meningkat. Produksi hormon yang berlebihan tersebut bisa memutuskan sambungan dan rusaknya sel-sel pada otak. Bayangkan jika hampir setiap harinya anak menerima bentakan dari orang tua. Ada berapa banyak sel otak anak yang rusak? Dan apabila tidak disadari oleh orang tua, bentakan ini mereka terima sampai mereka remaja. Bisakah kita bayangkan betapa mengerikan dampaknya bagi mereka? Efek jangka panjang dapat dilihat pada orang yang sering mengalami bentakan di masa lalunya. Saat di bangku pendidikan, si anak akan kesusahan dan lambat memahami pembelajaran yang mereka terima. Dan jika ini terus-menerus berlanjut tanpa perbaikan, maka ketika dewasa, mereka lebih banyak melamun serta lambat dalam memahami sesuatu. Orang yang sering mengalami bentakan di masa kecilnya, seringkali meluapkan emosi negatif seperti marah, panik, dan sedih. Terkadang lebih mudah stres dan depresi karena mengalami kesulitan dalam memahami pola-pola masalah yang dihadapi. Hal ini terjadi karena sel-sel otaknya yang aktif lebih sedikit dari yang seharusnya. Beberapa menit ke depan ini akan membuka wawasan, atau setidaknya dapat mengubah cara pandang dan perilaku kita terhadap pola parenting selama ini. Seringkali kita sebagai orang tua menuntut atau memaksa anak untuk dewasa sebelum waktunya, tanpa mengerti bagaimana otaknya berkembang di usianya saat itu. Ditambah lagi dengan gaya parenting zaman dulu, yang terbiasa dengan mendidik anak secara keras, dengan anggapan dapat membentuk anak menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Tidak jarang gaya parenting dengan cara memaksa, berteriak, membentak, memukul, atau mungkin memberikan hukuman breakout time, meminta anak menyadari kesalahannya sendiri, adalah hal yang lazim yang kita temui saat ini. Grace Melia merangkum dari Diana Dempster dalam The Executive Function Summit dengan judul What Yelling Gotta Do with Executive Function, menjelaskan tentang pentingnya mengenal perkembangan brain anak, membuat kita belajar menjadi orang tua yang empatik dan lebih bijak dalam mengatur ekspektasi sesuai dengan perkembangan mereka. Otak anak manusia berkembang dari bawah ke atas. Ketika lahir, otak anak manusia pada bagian reptilian brain sudah fully develop atau sudah berkembang dengan matang saat itu. Selanjutnya di bagian limbic brain, otak anak manusia akan fully develop atau matang ketika usia sekitar 2 tahun. Dan pada bagian prefrontal cortex, yang tugasnya begitu banyak di thinking brain, baru fully develop ketika berusia 25 tahun. Thinking brain tidak bekerja sendirian. Disinilah peran kita sebagai orang tua begitu diperlukan. Kemudian apa saja tugas executive function pada thinking brain? Yang pertama adalah task management, yang berkaitan dengan planning atau merencanakan sesuatu, organizing atau mengatur sesuatu, prioritizing atau mengatur skala prioritas, dan time management atau mengatur waktu. Dalam keseharian mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya anakku sudah 8 tahun tapi masih harus diingatkan untuk mandi, makan, harusnya kan sudah tahu ya. Dan ternyata time management diatur di thinking brain, yang baru fully develop atau berkembang secara matang di usia sekitar 25 tahun. Kenapa ya anakku sudah kelas 4 SD, tapi masih belum punya kesadaran sendiri untuk belajar? Yang lebih diingat gamesnya terus.
Dan ini berkaitan dengan prioritizing atau mengatur skala prioritas yang juga diatur oleh thinking brain yang baru fully develop atau matang saat di sekitar usia 25 tahun. Lalu apa saja yang sebaiknya dilakukan? Parents bisa membantu dengan menempelkan visual schedule sesuai dengan urutan kegiatan yang dilakukan anak. Pendekatan dengan diskusi juga bisa dilakukan kepada anak. Misalnya menjelaskan dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila menunda atau salah dalam memprioritaskan sesuatu. Misalnya apabila tidak makan tepat waktu, maka bisa sakit perut. Tidak belajar, maka akan mengalami kesulitan saat ujian. Yang kedua adalah information management atau kemampuan dalam mengelola informasi. Di dalamnya termasuk working memory, recalling, learning from mistake, organizing ideas, dan issue rating. Misalnya anakku sudah remaja tetapi masih belum bisa belajar dari kesalahan. Terkadang masih bertanya kepada orang tua tentang solusi dari permasalahannya. Parents bisa membantu dengan mengajak anak berdiskusi dengan suasana yang nyaman tentang tantangan yang dihadapi anak dan libatkan anak dalam mencari ide atau solusi dari tantangan tersebut. Libatkan anak dalam berpikir cara apa lagi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang ketiga yaitu attention management atau fokus. Attention management berkaitan dengan shifting attention atau memberi perhatian terhadap suatu hal. Fokus, staying on task atau menyelesaikan tugas, handling transition, dan kemampuan mengelola gangguan yang ada. Yang sering menjadi pertanyaan orang tua, kenapa ya anakku sudah umur 5 tahun tetapi masih belum bisa fokus sekolah online? Tidak bisa duduk diam mendengarkan dengan baik. Ternyata attention management diatur di thinking brain yang baru fully develop di usia around 25 tahun. Yang perlu parent sadari, setiap rentang usia anak ada rentang fokusnya. Saat anak mempelajari sesuatu, maksimalkan di 5 menit pertama, kemudian ditingkatkan perlahan menjadi 10-15 menit. Ketika anak mengikuti sekolah online yang biasa durasinya 60-120 menit, parents bisa membantu dengan menyiapkan squishy atau mengganti posisi duduk sehingga anak merasa tidak bosan. Yang keempat adalah emotion management, kemampuan anak dalam mengelola emosi. Misalnya anak menangis ketika tidak dapat menyelesaikan permainan puzzle-nya, atau mungkin anak menangis saat tidak bisa mengerjakan tugasnya. Kemampuan emotion management yang diatur dalam thinking brain baru fully develop sekitar usia 25 tahun. Yang parents dapat lakukan adalah sadari ketika anak belum bisa mengerjakan tugas, dapat menghadirkan emosi negatif yang lebih besar dari situasi lain. Mencari tahu apa yang dibutuhkan anak saat itu. Misalnya, butuh ditemani ketika bermain, atau parents bisa menunjukkan terlebih dulu cara bermain atau cara mengerjakannya. Yang kelima adalah effort management. Effort management berkaitan dengan keinginan atau motivasi untuk menyelesaikan suatu tugas, mengambil keputusan, dan mengelola energi yang mereka miliki. Effort management diatur dalam thinking brain yang baru fully develop ketika usia 25 tahun. Misalnya, anakku sudah umur 7 tahun, susah sedikit langsung minta dibantu, kayak kurang motivasi gitu. Yang dapat parents lakukan adalah amati tantangannya. Bantuan boleh diberikan sejauh yang dibutuhkan anak. Tetapi bukan berarti parents mengambil alih dan mengerjakan seluruhnya. Berikan semangat kepada anak untuk terus berlatih sehingga anak bisa menyelesaikan tantangannya. Itu tadi tugas-tugas dari thinking brain yang baru fully develop ketika anak berusia 25 tahun. Dengan mengerti brain development, parents akan lebih berempatik dan tidak memaksa anak untuk dewasa sebelum waktunya. Parents juga lebih memahami ketika ada beberapa hal yang belum bisa dilakukan anak dengan baik, bukan karena mereka sengaja untuk melakukan hal tersebut, tetapi memang karena perkembangan otaknya belum matang dengan sempurna. Dan disinilah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk dapat membantu perkembangan otak mereka dan menyesuaikan ekspektasi kita sesuai dengan tahapan perkembangan otak mereka. Karena pengalaman emosi yang negatif bisa men-trigger mereka untuk merespon perilaku negatif,
seperti agresif, sulit tenang, menarik diri dan menghindar, dan ini justru membuat orang tua mengalami kesulitan dalam menyampaikan nasihat. Respon negatif anak juga seringkali men-trigger emosi orang tua. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk bisa tenang dalam membantu anak untuk mematangkan executive function-nya. Karena tenangnya anak sangat bergantung dengan tenangnya orang tua. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Grace Melia dalam artikelnya menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah kenali apa yang dirasa tubuh ketika saat trigger. Situasi apa saja yang biasanya membuat cenderung kita tertrigger. Kita dapat membuat jurnal dengan mencatat what time, konteks seperti apa, intensitasnya atau seberapa sering kita mengalami hal tersebut, dan bagaimana reaksi kita. Misalnya saat anak tidak mau belajar, saya sangat jengkel, marah, membentak, dan cenderung memaksa anak untuk belajar saat itu juga. Akibatnya si anak tidak enjoy belajar dan menangis, sehingga tidak fokus dan tertekan. Yang kedua adalah reclaiming our brain. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk calm down, sehingga bisa kembali mendampingi anak dengan mood yang lebih tertata. Calm down bisa dilakukan dengan breathing atau mengatur tarikan nafas. Grounding, realizing what see, hear, touch, smell, and taste. Movement, dapat melakukan gerakan melompat, meremas tangan, jalan ke dapur dulu, atau yang lainnya. Sensory input dengan membasuh wajah, cuci tangan, minum air, atau dengan aromaterapi oil. Lakukan apa yang membuat kita lebih tenang, karena setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk bersikap tenang pada situasi-situasi tertentu. Yang ketiga adalah menempatkan sudut pandang pada sisi anak. Kalau dulu kita memandang anak tidak taat, bandel, sekarang kita melihat bahwa anak yang tertrigger akan justru menghindar atau agresif. Mereka bukan sengaja melakukan itu, tetapi mereka membutuhkan bantuan kita sebagai orang tua. Yang keempat adalah taking action, trying something different. Cobalah list apa yang sudah dicoba dan berhasil dilakukan, dan apa list ide-ide yang akan dicoba. Misalnya saat anak tidak mau belajar, mungkin kita bisa mengatur ulang waktu belajar mereka saat mereka tidak kelelahan dan dalam mood yang baik untuk belajar. Atau mengajak belajar dengan sistem fun learning, melalui permainan yang menyenangkan sehingga anak tidak bosan. Berdiskusi dengan anak tentang apa yang membuat mereka tidak mau belajar. Terkadang mereka tidak mau belajar karena takut dimarahi ketika mereka tidak bisa menjawab. Sehingga kita bisa menambahkan kalimat, ayo belajar, kalau nggak bisa, nanti mama bantu. Sehingga anak tidak merasa tertekan ketika belajar. Anak-anak membutuhkan tempat yang aman untuk mereka bisa bertumbuh dengan bahagia. Evaluasi dalam diri kita, apakah kita sudah mewujudkan rumah sebagai tempat yang aman bagi mereka? Atau justru rumah menjadi tempat yang menakutkan? Apa yang kita ingin anak-anak ingat dari kita, tentu bukan sosok yang menyeramkan, tetapi sosok penyayang di mana mereka diterima dan dicintai. Dan bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan untuk mereka bisa lebih mandiri, dapat mengatur waktu, dan paham akan aturan yang ada. Menerapkan pola yang baru mungkin tidak mudah karena mereka sudah familiar dengan pola kita yang mudah membentak. Oleh karena itu, diperlukan orang tua yang tidak menyerah dan mau belajar untuk terus memperbaiki diri sampai akhirnya mereka mengerti bahwa pola lama sudah berganti dan pola didikan yang baru sudah berlaku dalam kehidupan mereka. Dr. Dan Siegel mengatakan bahwa as children develop, their brain mirror their parents' brain. In other words, the parents' own growth and development or lack of those impact the children's brain. Yang artinya ketika anak berkembang, otak mereka akan mencerminkan otak orang tua mereka. Dengan kata lain, pertumbuhan dan perkembangan atau kesenjangan hal tersebut dalam diri orang tua akan sangat berdampak terhadap otak anak. Sehingga penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk terus dapat mau belajar dan menyesuaikan diri
terhadap perkembangan anak. Oke, sekian dari video hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan God bless you.